Halo Bilioner, jumpa lagi di channel You The Billion. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung ke channel ini. Bila channel ini boleh mengubahkan hidup Anda, memberikan banyak inspirasi dan menambah semangat Anda, serta meningkatkan pengetahuan Anda, dan mengubah cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencananya yang terbaik buat Anda dan saya. Melanjutkan seri buku di self-driving, penulisnya Prof. Rinal Kasali, national bestseller. Bukunya ada di toko buku terdekat. Anda bisa membelinya untuk mendapatkan bukunya. Siapkan catatan jika ada yang perlu Anda catat dan menginspirasi Anda. Biarlah menambah ilmu, meningkatkan soft skill Anda, pengetahuan Anda, kepribadian Anda. Oke, are you ready? Langsung aja ya. Belajar hidup dalam dunia baru. Memasuki dunia dewasa, artinya menerima beban tanggung jawab, menjadi petarung dalam dunia kerja. Dari menjadi beban orang lain, kini terbebani memikul tanggung jawab. Dari meminta uang, kini mulai mandiri dan perlahan-lahan memberi. Dari passenger menjadi driver. Dan supaya kelak bisa hidup layak, diperlukan inisiatif dan keberanian menjalankan cara-cara baru yang berlaku dalam dunia baru. Inilah tahap awal pembentukan eksekutif dan manusia mulai bekerja dengan ilmu manajemen. Inilah persoalan terbesar dalam generation gap yang dihadapi bangsa yang memberikan anak-anak mudanya lahir, dibesarkan, dididik, dan dilatih bekerja sebagai passenger. Generation gap. Di berbagai penjuru dunia, kita selalu bekerja atau berwirausaha dengan aturan, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan disadari atau tidak, lagi-lagi kita berhadapan dengan banyak pihak yang bisa memasung kaki, tangan, dan pikiran kita. Di pekerjaan tertentu misalnya, Anda akan berhadapan dengan norma-norma yang menghormati atasan secara berlebihan. Bawahan apalagi anak baru, seakan dilarang berbicara. Anda menjadi takut salah, takut berinisiatif. Ada juga kultur perusahaan atau organisasi yang senang menggunjingkan kesalahan yang dilakukan seorang setiap teguran. Dari atasan bunyinya panjang seperti gong. Kita juga menemukan kultur yang melarang bawahan berpendapat, apalagi menuliskan pendapat profesionalnya di media massa. Saya suka tertegun melihat teman-teman kuliah yang dulu dikenal sebagai anak yang kritis dan pandai bicara, kini menjadi gagap dan sangat berhati-hati setelah berkarir cukup lama di birokrasi atau di bank sentral. Padahal jabatan mereka sudah tinggi, gaji sudah bagus. Dalam berbagai rapat kerja yang saya hadiri, mereka terlihat takut bicara. Ilmunya hanya digunakan di luar rapat. Saat berbincang di meja makan. Sedangkan saat keputusan akan diambil, mereka diam 1000 bahasa. Padahal ini keputusan strategis untuk memangkas perilaku buruk birokrasi atau menaikkan pajak. Apa yang membuat mereka kembali menjadi passenger? Bagaimana manajemen mengatasinya? Kultur adalah salah satu generation gap bisa jadi masalah berikutnya. Anda tahu kan, pada tahun 90-an pemerintah menerapkan zero growth untuk PNS. Lalu pada 98 Indonesia mengalami krisis ekonomi dahsyat yang membuat banyak perusahaan menghentikan pegawai dan sejak saat itu menghentikan rekrutmen. Jadi kita manajer di garis tengah hilang. Mereka baru kembali merekrut 10 tahun kemudian, tahun 2008. Sudah begitu generasi baru ini benar-benar berbeda. Saya menyebutnya generasi Gen Z, yang artinya connected, collaboration, curious, co-creation, content, creator, dan saling mengopi, chameleon. Bagaimana generasi tua yang 20 tahun di atas mereka? Perhatikan ilustrasi berikut yang saya pelajari di sebuah perusahaan besar produsen semen yang mengundang saya memberikan seminar tentang Beginning the Generation Gap pada tahun 2012. Saya bertanya ponsel apa yang mereka gunakan, dan semua mengeluarkan dari sakunya. Seperti yang saya duga, banyak yang masih menggenggam ponsel Nokia, dan sebagian lagi BlackBerry. 3 orang diantaranya mengantongi tablet Android Galaxy S3 dari Samsung. Mudah diduga siapa saja mereka. Itulah 3 generasi yang berbeda.
berusia 50-an, 30-an, dan 20-an. Di tengah-tengahnya kosong. Ketika diberi gadget, orang tua selalu mencari buttonnya, dan sebelum menanganinya, memulainya dengan bertanya, sementara anak muda langsung mengutak-ngatiknya. 3 generasi itu mewakili generation gap yang menjadi tugas saya untuk menjembatinya. Di perusahaan lain ada, atau di birokrasi bahkan ada 4 generasi yang satu bilang, tulis, read me generation. Yang lain bilang, telepon saya, call me. Sedangkan 2 generasi lainnya bilang, email saya, email generation. Dan text me, SMS generation. Harap maklum, rata-rata usia pegawai di BUMN perusahaan minyak nasional kita adalah 49 tahun ke atas. 49 tahun rata-rata. Artinya kelompok yang terbanyak. Di TVRI, dugaan saya rata-rata sudah 51 tahun. Di sebagian besar BUMN sudah 50 tahunan. Apalagi di sektor-sektor yang relatif stabil dan sektor komoditi. Kehutanan, perkebunan, semen, baja, kereta api, jalan tol, perdagangan, perkapalan, dan seterusnya. Yang generasinya agak mudaan ada di perbankan, telekomunikasi, consumer good, jasa, dan tentu saja airline. Selebihnya generasi muda Indonesia, generasi yang menggenggam Android Samsung. Bertarung menghadapi generation gap, bertarung menghadapi generasi kita yang kata mereka relatif berwatak feodal. Feodal, takut menghadapi perubahan, bicaranya satu arah, meetingnya lama dan tak ada keputusan. Semua terbuang lamban. Berubahnya pelan-pelan, itu artinya tidak ada perubahan sama sekali. Feodal, ujar mereka. Tetapi bagi orang-orang yang dituding feodal, sebaiknya anak-anak muda ini dianggap sebagai self-centered, bahkan narsis dan asyik sibuk sendiri. Mereka punya dunia yang sulit dimengerti, dinilai kurang gigih, kurang berdisiplin, dan perilakunya kutu loncat. Semua studi yang dilakukan oleh Badan Riset Kronos menyebutkan di tataran global, generasi baru ini dibesarkan dalam kultur yang berbeda. Sebanyak 13% dilahirkan di luar negerinya. Menurut kebebasan yang lebih besar 40%, pekerja muda bekerja dari rumah 77%, memiliki akun FB 93%, menggunakan ponsel dan 26% berbicara lebih dari satu bahasa asing. Inilah persoalan terbesar dalam generation gap yang dihadapi bangsa yang membiarkan anak-anak mudanya lahir, dibesarkan, dididik, dan dilatih bekerja sebagai passenger. Kalau ini dibiarkan, maka institusi akan rusak, kemampuannya berinovasi akan terhambat, dan manajemen tidak bisa bekerja dengan baik. Organisasi itu kelak akan kesulitan bersaing menghadapi serbuan dari tenaga kerja asing yang sedari muda dilatih menjadi good driver. Ketika anak-anak muda dibuat menjadi pasif, hanya bekerja berdasarkan arahan atasan, dan inisiatifnya dimatikan, mereka akan menjadi sama dengan generasi tua yang terbiasa, bergerak dalam lingkungan yang pasti-pasti, statis dan lamban. Padahal dunia ini telah berubah menjadi amat kompetitif, dinamis, cepat berubah, dan serba gerak cepat. Dan anak-anak yang bisa melakukan perubahan di dunia baru, itu adalah anak-anak yang terlatih mengelola ketidakpastian. Padahal karir kita adalah tanggung jawab kita, dan mereka yang mengambil inisiatif untuk berganti kuadran di usia 40-50-an adalah sama dengan belajar kembali. Yang berani mencari jalan-jalan baru, yang sejak di bangku SLTA terlatih mengambil inisiatif. Secara teoritis harusnya anak-anak muda ini bisa lebih maju dari generasi terdahulu, karena mereka dibesarkan dalam ruang teknologi yang berbeda dengan ruang orang tuanya. Anda mungkin pernah mendengar istilah button theory. Ya, button tombol atau knob yang bisa dijumpai pada hampir semua alat elektronik. Generasi yang lahir sampai tahun 75-an sangat terbiasa bekerja dengan alat yang ada buttonnya. Namun pada era touchscreen dewasa ini, anak-anak muda yang lahir pasca tahun 75 sudah mulai bekerja dengan gadget tanpa button. Lantas apa kaitan button teori dengan generation gap? Gagasan be a drive. Begini, ketika diberi gadget, orang tua selalu mencari buttonnya. Dan sebelum menanganinya, orang tua selalu memulainya dengan bertanya. Mereka banyak tanya kepada kaum muda atau orang lain dan minta dijelasin hal itu dan ini. Kalau tak bisa juga, entah didiamkan atau mereka yang lebih pintar akan mencari buku manualnya, mencari petunjuk. Iramanya menjadi lamban dan butuh waktu. Kita hidup di era demokrasi.
sehingga semua pengisian posisi ditentukan oleh pilihan rakyat, bukan pemerintah komandan, bukan perintah komandan. Sementara bagi anak muda, begitu diberi gadget, mereka langsung mengotak-ngatiknya, bahkan melakukannya tanpa membaca manualnya terlebih dahulu. Learning by doing. Maka ketika ditanya kaum tua, mereka pun berteriak, "Wah, mengapa tidak dicoba dulu?" Kurang lebih seperti itu ya. Biasakan belajar keluar dari comfort zone. Belum lama ini saya dititipkan sekitar 200 orang tentara berpangkat kolonel. Amanah ini datang dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang sangat peduli terhadap persoalan yang dihadapi orang-orang yang pernah berjasa mengawal negara. Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, yang ketika itu dijabat Jenderal Muldoko. Saya diberitahu bahwa kolonel-kolonel ini adalah perwira-perwira yang hebat dan telah menjalani karirnya tanpa celah. Beberapa di antaranya adalah mantan komandan pada area-area yang sudah sangat teruji, mantan etase pertahanan di luar negeri, dan sebagian sudah ikut kursus di Lemhanas atau Sesko TNI. Jadi, dari segi kompetensi dan kepribadian, mereka adalah orang-orang hebat dan mudah ditempatkan di BUMN atau korporasi. Pilihan yang dipasangkan bisa berujung kegalauan, sedangkan pilihan yang sukarela berujung pada kesadaran untuk keluar dari zona nyaman. Masalahnya adalah semua kolonel berharap dapat disematkan bintang di pundaknya menjadi jenderal, bukanlah tinggal selangkah lagi. Namun sejarah telah berubah untuk mendapatkan bintang. Mereka kini harus punya jabatan, sementara jumlah jabatan yang tersedia kini jauh lebih terbatas. Kalau dulu mereka direkrut pada era Orde Baru dalam jumlah besar, maka itu tak lain karena saat itu posisi yang tersedia bagi perwira Angkatan Darat sangat banyak. Berpangkat kolonel saja saat itu, kalau dikaryakan di luar kedinasan militer, maka mereka bisa menjadi bupati, wali kota, atau minimal duduk di fraksi ABRI pada tingkat provinsi. Kini semua peran itu sudah hilang. Kita hidup pada era demokrasi, sehingga semua posisi itu pengisiannya ditentukan oleh pilihan rakyat, bukan perintah komando. Kini tinggallah para kolonel yang merana, karirnya hanya bisa vertikal di kemiliteran, dan jumlah jabatan yang tersedia amat terbatas. Bahkan untuk menjadi Panglima TNI saja harus bergiliran dengan perwira tinggi bintang 4 dari angkatan lainnya. Apa yang harus dilakukan Angkatan Darat? Kasat bersama Menteri BUMN mengambil inisiatif. Kolonel-kolonel ini perlu dilatih ulang, dipersiapkan menghadapi medan baru yang sama sekali berbeda. Executive functioning mereka harus dihidupkan kembali. Kalau memungkinkan, mereka bisa berkarya di bidang-bidang atau badan-badan usaha milik negara, bahkan memulai usaha sendiri pada skala industri. Apakah perkebunan, pertambangan, atau bahkan perdagangan dan jasa? Bukankah mereka punya keterampilan dan pengetahuan yang baik? Hari pertama mereka mendapat arahan dari markas besar. Saya melihat sikap kesatria yang luar biasa. Sepanjang waktu saya mengajar, tak pernah saya menemukan disiplin seperti ini. 30 menit sebelum acara, semua peserta sudah siap, duduk tegap dan tak mengeluh. Semua arahan dijawab dengan siap. Tak ada yang menawar. Namun esoknya para instruktur memberi laporan. Kegamangan mulai terjadi saat mengetahui bahwa mereka harus ganti kuadran, meninggalkan profesi tentara. Bapak tahu, kami ini 20 tahun tinggal di dalam panser. Yang lain menimpali, kami ini 25 tahun membela negara. Kemana sekarang negara? Instruktur saya menjawab, benar, membela negara itu baik dan berjasa. Tapi kini saatnya Bapak dan Ibu membela diri sendiri. Apakah sanggup kita jalani? Mereka mulai berpikir. Apa yang ingin saya sampaikan sederhana saja, yaitu betapa rumitnya bagi kita, manusia yang bertahun-tahun secara rutin melakukan satu saja kegiatan yang sama untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini kita jalani, ibarat sopir yang setiap hari pulang pergi lewat jalan yang sama. Lama-lama kita sama sekali tak mengenal adanya jalan-jalan baru. Bukan karena tak mampu belajar mencari jalan-jalan baru, melainkan karena sudah terlalu nyaman dengan jalan yang sudah kita kenal. Persis seperti kata Albert Einstein, persoalan perubahan yang dihadapi manusia bukanlah mengadopsi hal-hal baru, melainkan sulitnya membuang kebiasaan-kebiasaan lama. Yang saya ketahui, tingkat kecepatan beradaptasi masing-masing perwira amat beragam.
Ada di antara mereka yang begitu cepat mengambil tindakan dengan melakukan pendekatan pada narasumber-narasumber untuk segera bergabung sesuai dengan keahlian mereka jauh sebelum pelatihan itu berakhir. Namun sampai hari terakhir, tak sedikit yang masih terlihat ragu dan menunggu instruksi lebih jauh. Hal berbeda saya temukan ketika bertemu dengan sekitar ratusan wanita karir yang difasilitasi oleh majalah Pesona. Kali ini saya diminta memberikan bimbingan bagaimana tips mengambil pensiun dini. Kepada panitia, saya minta diizinkan agar tema pensiun dini diganti menjadi memasuki karir kedua. Pensiun dini mengesankan kita tak dipakai lagi, sehingga seakan-akan kita dicampakkan perusahaan. Padahal karir kita adalah tanggung jawab kita. Dan mereka yang mengambil inisiatif untuk mengganti kuadran di usia 40-50-an adalah sama dengan belajar kembali. Bedanya kalau Anda seorang profesional di dunia usaha, maka Anda bisa berkarir di perusahaan sejenis atau bidang sejenis. Pilihannya amat luas. Namun bagi seorang tentara, karirnya bisa jadi sama sekali baru. Atau paling-paling masih seputar soal pengamanan. Tetapi karir kedua bisa dilakukan siapa saja, tak harus pula pada bidang kegiatan yang sama. Anda bisa kuliah lagi, lalu menjadi dosen atau guru, peneliti, penulis, pekerja, pengarang, pembawa acara, pekerja seni, pemandu wisata, menjalankan hobi atau berwirausaha. Dan pilihan yang dilakukan dengan sukarela itu bisa diambil karena banyak alasan. Semisal kita menyadari karir kita di perusahaan lama sudah mentok, gaji tidak naik-naik, keluhan pribadi mulai banyak, kepuasan hidup menurun, ancaman dari orang-orang yang lebih muda dan jauh lebih cemerlang yang kini mulai menyalip ke atas, dan lain sebagainya. Pokoknya ada kesadaran pribadi yang banting setir dari berkarir sebagai passenger di kuadran lama dengan keinginan menghidupkan self-driver yang lama tertidur, masuk ke kuadran kedua yang sama sekali baru. Sebab bagi seorang passenger yang karirnya sudah tak berkembang lagi, kalau diikuti dengan ketidakpuasan terus-menerus, maka besar kemungkinan dapat menjadi toxic employee, bad passenger, alias pegawai yang tersakiti sekaligus sakit dan menyulitkan orang lain. Itulah bedanya pilihan yang dilakukan orang lain atau dipaksa dengan pilihan yang kita ambil sendiri dengan penuh kesadaran. Kelompok yang pertama pasti disertai datangnya kegalauan keluar dari comfort zone dan kekhawatiran tinggal di dunia yang sama sekali baru. Sedangkan yang kedua muncul kuadran kesadaran kuat untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu persoalan berat yang dihadapi bangsa ini dalam menghadapi perubahan adalah rendahnya kemampuan kita untuk keluar dari comfort zone. Dan tentu saja mandataris untuk menggunting benang-benang kusut. Tanpa grid driver, dunia ini sepi. Yang ada hanya kumpulan benang kusut yang saling membelenggu. Tanpa itu, manajemen organisasi tak efektif. Para ahli menyebut simpul benang kusut itu sebagai rigidity, kekakuan, keterbelengguan. Di dalam simpul-simpul kusut itu terdapat kumpulan passenger, dan benang-benang kusut itu dijalin oleh para penumpang. Jahat yang dipimpin bad driver dan mengadang perubahan. Bad passenger di dalamnya tak berani mengambil risiko apapun, enggan melakukan terobosan strategi, cenderung berorientasi ke masa lalu, atau bahkan terdiri dari orang-orang yang saling melindungi kepentingan-kepentingan pribadi. Medan seperti inilah yang dihadapi para pemimpin pada abad ke-21. Tantangannya adalah bagaimana membuka belenggu-belenggu itu sehingga oksigen kehidupan bisa mengalir. Meremajakan sel-sel tua yang nyaris mati dan membuat organisasi segar kembali. Disinilah kita membutuhkan seorang driver, seorang yang menyadari bahwa ini memegang mandat dari rakyat untuk melakukan pembangunan ekonomi, melakukan breakthrough, dan memperbaiki kesejahteraan. Namun para pemimpin butuh dukungan keluarga-keluarga yang kelak akan menjadi pemasok SDM, yaitu apakah keluarga-keluarga mau membentuk anak-anaknya menjadi driver atau sekedar menjadi passenger. Semua itu sangat berhubungan. Saya ajak Anda melihat bagaimana bandara Kuala Namu yang sudah direncanakan sejak tahun 92. Namun baru bisa dibangun karena peran seorang grid driver Muhammad Yusuf Kala pada tahun 2005. Ceritanya begini. Sebuah pemicu meledak pada Senin pagi 5 September 2005. Ketika itu pesawat Boeing 737
200 milik Mandala Airlines yang mengangkut 112 penumpang dan 5 awak dari Medan tujuan Jakarta jatuh menimpa 5 rumah warga Kelurahan Padang Bulan. Hanya sekitar 100 meter dari Bandara Polonia. Sebanyak 96 penumpang dan awak pesawat tewas di darat. 44 orang penduduk setempat ikut jadi korban. Di antara penumpang yang tewas adalah Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara periode 2003-2008. Hari itu Rizal Nurdin berencana ke Jakarta untuk mengikuti rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kecelakaan itu menyentak perhatian Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI 2004-2009. Segera setelah itu, ia meminta bandara dipindahkan di Kuala Namu. Kalau tidak, korban akan terus bertambah. Apalagi terminalnya sudah terlalu sempit, kata JK. Kapasitasnya terminal Bandara Polonia hanya untuk menampung 900.000 penumpang per tahun. Tapi realisasinya sudah lebih dari 6 juta. Pemindahan Bandara Polonia ke Medan ke Bandara Kuala Namu di Deli Serdang sebetulnya sudah dirancang sejak tahun 92. Lahan untuk Bandara Kuala Namu pun sudah disiapkan sejak tahun 95. Namun entah karena apa pembangunannya terhenti. Sebagai seorang driver, JK memimpin sendiri rapat-rapat pembangunan bandara di ruang VIP Bandara Polonia atau di kantornya di Jakarta. 10 bulan kemudian, 29 Juni 2006, JK pun meletakkan batu pertama pembangunan Bandara Kuala Namu. Waktu itu jalan-jalan di sana masih becek, sehingga harus dipasangi papan di atasnya. Cerita salah seorang direksi AP2. Ia lalu meminta dibuat perencanaannya, desain pertama bergaya Batak, dan satu lagi bergaya Melayu. Namun sekitar 35% penduduk Sumatera Utara orang Jawa. Jadi kalau desainnya pakai gaya Batak, orang Jawa dan Melayu marah. Kalau pakai gaya Melayu, orang Jawa dan Batak marah. Akhirnya saya bilang, pertama saya mau yang fungsional saja, lalu kedua saya mau bandara itu green, hemat energi. Ketiga saya mau airport yang modern. Lalu untuk pembangunannya semua arsitek dan kontraktor harus nasional. Jangan pakai orang asing, ujar JK mengenang pembangunan itu. Selama ini pembangunan bandara-bandara di Indonesia memang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor asing. Bandara Soekarno-Hatta misalnya, arsiteknya adalah Paul Andrew yang juga merancang pembangunan bandara Charles de Gaulle, Prancis. Sementara kontraktornya adalah Aéroport de Paris, juga dari Prancis. Meski banyak yang sinis jika jalan terus. 2 bulan kemudian, Wakil Gubernur Rudolf Padede datang dengan membawa 2 model. Model pertama, di belakangnya ada mall, satunya lagi ada apartemen. Maka ia pilih salah satu dan minta Rudolf Padede untuk tanda tangan. Tetapi Rudolf tidak berani karena orang Medan minta gaya adat. Akhirnya saya yang tanda tangan. Lalu saya minta menterinya juga tanda tangan. Akhirnya disetujui. Saya bilang, segera beritahu arsiteknya, konsepnya selesai, ujar JK. Tapi masih ada masalah tanah dengan PTPN 2. Maka saya datangi rumah dirut PTPN 2 dan makan siang di rumahnya. Saya tanya, mengapa tidak menyetujui ini? Apakah ada masalah? Dia bilang tidak ada masalah. Selesai, ujarnya lagi. Saat itu singgah ada kodemokrasi terkait soal ganti rugi. Saya bilang kasih 2 kali nilai jual objek pajak NJOP. Supaya kalau pindah mereka bisa beli tanahnya lagi. Sebab biasanya kalau suatu lahan dibebaskan, harga tanah di sekitarnya langsung naik. Kalau hanya diganti nilai NJOP, mereka tak akan mampu beli lagi tanah di sekitarnya. Lagi pula ini proyek nilainya triliunan. Masa ngotot tawar-menawar 10 juta, 20 juta? Jangan pelit, tuturnya. Untuk menjadi seorang driver yang hebat, kecepatan mengambil keputusan perlu didukung dengan wawasan yang luas. Ini misalnya tampak saat para arsitek yang mendesain bandara bertanya kembali, apa maksudnya fungsional, modern, dan green? Dengan tangkas jika memberi jawaban, kalian pergi ke Jepang, Cina, dan Eropa. Cari airport untuk penduduk 20-25 juta orang. Ambil fotonya, lihat detailnya, dan kalian buat yang seperti itu. Namun masalah selalu muncul, kali ini soal anggaran yang ternyata belum pernah dimasukkan ke dalam APBN. JK mengatakan, mulailah dengan uang perusahaan sendiri, gunakan dana Angkasa Pura II. Kalian punya uang kan? Ternyata ada. Jadi pembangunan infrastruktur kita terhambat bukan karena tidak ada uang, melainkan karena semua pemimpin bermental passenger, menunggu untuk didatangi, bukan memulai.
Mereka juga cenderung tidak melakukan terobosan-terobosan strategis untuk mempercepat proses. Tentu saja seorang driver tak bisa hanya main perintah. Ia harus memantau terus rencana-rencananya. Dengan disiplin, ia pantau setiap 3 bulan. Di sini, sekarang kita punya bandara yang ada kereta apinya, saling terkoneksi, dan para pilot sudah tak perlu khawatir lagi mendarat di dekat permukiman penduduk yang padat dan mulai mengepung dengan pembangunan-bangunan tinggi. Bayangkan apa jadinya negeri ini kalau semua pegawainya berkarakter passengers, sementara pejabatnya tak menyadari bahwa ia adalah pemegang mandat untuk menggunting benang-benang kusut. Luar biasa ya. Driver berani mengambil keputusan, passenger, follower, nunggu, pasif. Driver selalu aktif, passenger pasif. Driver tahu cara mengambil keputusan, cepat mengambil tindakan. Driver menunggu keputusan dan menunggu perintah. Luar biasa. Sampai di sini untuk pembacaan buku kali ini. Ikuti terus seri selanjutnya di bab yang kedua, manusia berpikir. Akan lebih seru pastinya, akan banyak insight, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi pembacaan buku berikutnya. Sukses buat Anda semua. Salam bilioner.